hampir semua rumah yang ada di Kampung Praijing itu memiliki kuburan. Dan kuburannya itu ada di depan rumah. Batu ini hanya bisa dipindahkan oleh kekuatan gaib. Adung dulu ini difungsikan tempat untuk menggantung kepala manusia. Selama 5 hari penuh, gue barengan sama tim Motul Indonesia bakal menjelajahi Sumba NTT. Dimulai dari sisi barat sampai ke sisi timur, yang kurang lebih bakal menempuh jarak 600 km. Yang menarik ya, karena ini touring yang medannya ada segala medan lah. Jalanan rusak, kacau nih, jalanan bagus, gokil, naik gunung, turun gunung. Alih-alih gue pakai motor yang udah jadi motor pegangan gue dan gue percaya, gue malah milih motor ini nih. Motor Cina yang baru aja gue beli. Napoleon Bob Benda 250. Dari tampilannya kalian lihat sendiri lah ya, udah pol banget cakepnya. Tapi masalahnya, motor ini didesain untuk riding cantik di perkotaan dengan jalanan yang mulus, bukan buat dipakai berpetualang. Dan karena gue nggak dibayar sepeser pun oleh pabrikan Benda untuk nge-review motor ini, so kalau misalnya nanti di jalan bakal terjadi masalah, trouble, mogok, udah fix motor ini, langsung gue kirim balik ke Jakarta dan gue jual lagi. Helm udah ada, jaket udah ada, celana touring, sepatu touring udah siap semuanya. Langsung kita berangkat untuk ke Bantai sekaligus ngebuktiin apakah motor ini layak jadi motor simpenan gue di kelas 250 cc. Sumba, kita datang! Perjalanan dimulai dari Jakarta ke Bali, transit sebentar di Bali, dan lanjut ke Bandar Udara Lede Kalumbang, Tambolaka, Sumba menggunakan pesawat ATR ini nih. Total perjalanan udara sekitar 4 jaman lah. Oke, sudah sampai guys. Jadi kita nggak langsung ke hotel dari bandara, atau kita makan dulu di sini katanya. Ternyata nggak jauh guys dari bandara. Kita cuman kayak naik mobil keluar dikit, jalan, langsung nyampe di sini. Sampai di Tambolaka, kami langsung makan siang sebentar dan lanjut ke hotel. Nah, di hotel motor-motor kami sudah siap semua karena sudah dikirim 1 minggu sebelumnya lewat jalur darat. Karena capek dan kurang tidur, sesampainya di hotel gua pun langsung istirahat total buat ngumpulin stamina untuk perjalanan esok hari. Selamat pagi, hari ini gue sekarang sudah berada di parkiran hotel. Kita pengen siap-siap untuk perjalanan hari pertama, trip pertama. Wih, di belakang nih lagi pada siap-siap semua tuh ya. Teman-teman dari Motul dan Ipon, kita mulai perjalanan hari pertama ini. Kita pengen ke sebuah desa dan sebuah lagun atau teluk. Yang pastinya ini indah banget sih. Oke, kita prepare dulu, habis itu kita lanjut jalan ya. Motul Ipon! Oke guys, udah pada nyala semua nih ya. Kita udah siap-siap mau jalan. Ini dari tim Motul, sana dari tim Ipon, banyak tuh rame. Sebelah gua Pak Bay, Pak Bayu, ini Mas Alid. Bismillah, ini pertama kalinya gua touring di Sumba pakai motor ini, dan ini habis diganti setangnya sama gua semalam, belum sempat dites jalan jauh. Oke, inilah jalanan Sumba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jalanannya mantap banget pagi-pagi coy. Gokil. Karena kemarin tuh gue nyampe sini kan malam ya, nggak terlalu kelihatan gitu jalanannya. Wah, gila, keren banget sih. Stabil. Yoi. Nice dream. Stangnya mantap. Nah, ini kalau kalian lihat di sebelah kanan gua nih, ini tuh bukan parkir, bukan ngapa-ngapain. Ini mereka ngantri pom bensin. Kalian bayangin ya. Ya, dan ini bukan baru tadi pagi. Sekarang tuh kita jalan kan sekitar jam 8.40 ya. Ini itu udah dari semalam guys. Jadi kalau di Sumba sini, kalau kalian ngisinya Pertalite gitu, ini udah pasti cuma sampai jam 1 doang. Nih mobil pada ngantri tuh, pickup. Di sini tuh yang susah solar sama Pertalite ya. Kalau Pertamax sih harusnya aman katanya. Gila ya, perjuangan banget mau ngisi Pertalite atau solar di sini.
Agenda hari ini gue bakal mengunjungi dua tempat, yakni Desa Adat Ratenggaro dan Waikuri Lagun. Pertama, dari hotel ke Desa Adat Ratenggaro berjarak 44,2 km. Jujur, gue sangat ngerasa nggak nyaman, atau lebih tepatnya belum nyaman sama motor ini. Soalnya motor ini tuh baru banget gue beli, dan di Jakarta pun baru gue pakai ke pom bensin deket rumah doang cuy. Apalagi dalam kondisi baru, motor ini langsung gue modif dikit-dikit. Yakni untuk bagian setang, footstep, dan knalpotnya yang gue adjust supaya posisi duduk gue nyaman. So, selama perjalanan ini gue ngerasa was-was. Takut-takut ada baut yang kendor atau ada malfungsi yang bikin motor ini mogok. Untungnya sih jalur yang dilewati pertama ini terbilang masih mulus ya. Oh ya, sebelum ke Desa Adat Ratenggaro, kami juga mampir sejenak di sebuah sekolah. Sebuah sekolah yang bikin gue ngerasa sedih, tapi sekaligus gue ngerasa seneng. Oke, kita masuk dulu nih guys ke satu daerah. Wow, ada batu-batu nih. Off-road nih coy. Oke, kita parkir di lapangan. Oke, kita parkir dulu di sini ya. Udah nyampe destinasi. Nyempot destinasi pertama. Oke, jadi kita baru sampai di sebuah sekolah dan ini disambut langsung sama adik-adik semua. Tuh, ada musik daerahnya juga, bukan musik daerah sih, musik sambutan. Nah, ini kepala sekolahnya nih guys, yang pakai dasi. Selesai acara di sini, bisa bertemu siswa sebentar. Nanti mereka di sini karena kami belum punya aula. Oh iya. Nanti kita bakal ketemu sama siswa-siswanya juga tadi ya, seperti dia bilang. Cuman katanya di lapangan nggak apa-apa ya, karena kita belum punya aula katanya. Yap, mereka mungkin nggak punya aula, tapi menurut gua, mereka emang nggak butuh aula. Buat apa ada bangunan dengan sisi beton kalau lapangan sekolah mereka bisa seindah ini? Dan seperti kalian lihat, sesampainya di sana, langsung disambut tarian khas Sumba. Lihat nih, pemandangan sekolah mereka. Dalam kesederhanaan ruang kelas sekolah ini, mereka diselimuti kemewahan alam yang sangat mahal. Lihat kelakuannya Alit, lihat tuh. Gimana? Mantap ya? Mantep banget Sumba. Oh Sekarang waktunya kita menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk bantu teman-teman di Sumba biar semakin maju seperti di Jawa. Sekarang kita mau ngasih ini dulu. Ini secara simbolis buat adik-adik semua di sini. Agendanya hari ini kita ke sekolah menengah atas dan Motul akan memberikan beberapa sumbangan, yaitu berupa papan tulis sama ada laptop juga. Ini sebenarnya acaranya lagi dimulai di belakang. Di satu sisi gue sedih banget ngeliat bangunannya yang pas baru datang aja kepala sekolahnya bilang kalau mereka minta maaf karena mereka nggak punya aula gitu cuy. Tapi gue juga senang karena mereka punya semangat yang luar biasa. Mungkin dalam kondisi seperti ini kalau gue ada posisi di mereka, pasti gue udah males sekolah sih. Cuman ngelihat semangatnya adik-adik di sini luar biasa ya. Assalamualaikum. Nah, masih gini guys. Tuh, ini papan tulis mereka. Ini meja-meja mereka. Kurang lebih 20 meja lah yang ada di sini ya. Tapi nggak semua keisi. Ini kalau kalian lihat nggak ada bangkunya guys, karena bangkunya di luar semua dikeluarin. Mereka lagi pada duduk di luar. Dan nanti itu bangku plastik kayak gitu tuh ya. Jadi benar-benar sederhana banget atasnya. Kalian lihat. Walaupun ini cuma spandek, ini kan jam 10 ya, jam 10 pagi masih ya, tapi udah agak siang. Tapi ini cukup adem di dalam. Karena emang udaranya ini kita posisinya ada di gunung, jadi nggak terlalu panas. By the way nggak ada lampu ya kalau boleh lihat. Ya guys, nggak ada lampunya. Benar-benar cahayanya emang benar-benar manfaatin dari luar. Dan ini dindingnya ya, karena ini dindingnya dari rotan, cahayanya masuk dari sela-sela dindingnya gitu. Ini struktur kelasnya, kerajinan tangan mereka gitu ya. Ya kayak gini lah. Ini kalau lihat ya, tuh langsung keluar gitu. View-nya juara sih ya. Dan ini nggak tahu ada berapa kelas ya, ada berapa ruangan. Mungkin di sebelah masih ada satu, sini satu, dan di sebelah sana lagi ada satu lagi. Bawahnya, kalau kalian lihat, ini cuman peluran doang, semen.
gini doang ya, bahkan ada yang lepas-lepas juga kayak gitu. Ya jadi ini ruangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tapi mungkin nggak full semua ya. Cuman mungkin nggak semuanya dipakai juga. Di sebelah sana di ujung itu ada satu bangunan, cuman gue nggak tahu isinya apa. Kalau misalnya mereka mau ke WC di mana ya? Nah, ini WC-nya guys. Ada 4 pintu. Dan ya sederhana banget kayak gini aja ya. Tapi memang view-nya di sini gokil banget sih. Mereka punya lapangan bola yang luas, private banget, nggak ada gedung-gedung tinggi, nggak ada polusi, pohonnya banyak. Mereka punya udara yang belum tercemar. SMA Katolik Hati Kudus Yesus Wikombaka. Kami dan tim Motul memberikan sumbangan berupa beberapa papan tulis dan laptop. Mungkin nggak seberapa, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan awal untuk meraih mimpi mereka. Karena manusia yang sukses bukan ditentukan dari mana dia lahir, tapi sampai mana mereka berani bermimpi. Oke guys, sekarang kita udah di motor lagi ya. Udah pada siap-siap semua. Kita menuju ke destinasi selanjutnya. Dadah. Dadah. Dari sekolah kami lanjut dulu makan siang di rumah kepala sekolah. Pas banget nih, perut gua udah mulai keroncongan. Ya adalah sekitar 1,5 jam kami dijamu oleh sang kepala sekolah dengan menu makanan rumahan khas Sumba. Nah di rumah kepala sekolah ini gue juga nyempetin ngecek kondisi motor gue karena gue belum percaya 100% sama nih motor. Maklum motor Cina cuy, takut dikit-dikit rontok mesinnya. Tapi alhamdulillah sauzon gue nggak terjadi. Motornya masih baik-baik saja guys. Perasaan gue lega dan perjalanan kami lanjutkan ke destinasi yang sesuai rencana awal ya, yakni Desa Adat Ratenggaro. Ini desa yang epic banget guys, tapi nanti kalian lihat sendirilah. Perjalanan ke Desa Ratenggaro melewati kontur jalanan yang agak bervariasi. Diawali dengan aspal mulus yang nggak terlalu lebar, lama-lama mulai deh ketemu kontur jalan yang agak keribo. Di sini mulai nih gua ngerasain siksaan suspensi depan belakang si Bob benda yang emang cukup stiff atau kaku. Karena emang motor ini dibuat bukan untuk ngelewatin jalanan kabupaten kayak gini ya. Emang agak sombong nih motor. Tapi untungnya siksaan itu nggak lama, karena nggak jauh dari sana, akhirnya kita pun sampai. Oke, jadi kita udah sampai dan view-nya kayak gini guys. Set. Tuh rumah-rumahnya ya, atapnya lucu-lucu, estetik. Tinggi banget nih, ada satu yang tinggi. Terus ya kita parkir di sini. Tapi yang keren itu view di sananya itu laut langsung. Wah, ada kuda. Samping gua kuda. Udah jinak? Siapa nama kudanya, Dek? Bunga. Nama panjangnya? Bunga Citra Lestari. Bunga. Umur berapa, Dek? Adanya? 12 tahun. Wah, 12 tahun udah jago naik kuda loh. Rombongannya itu dia tuh, yang lain tuh ada 1, 2, 3. Anjay.
Ganteng juga gua pakai baju daerah. Cocok ya? Warlock. Warlock. Kuda-kuda yang ada di Desa Ratenggaro ini bisa kalian sewa untuk foto atau bahkan kalian naikin. Tentu aja nggak gratis, tapi nggak mahal kok. Pakai baju adat sambil foto di atas kuda ini kita tinggal bayar 50-80 ribuan. Fotonya pakai HP kalian sendiri dan mereka yang fotoin. Nggak usah ragu ya, sebab mereka udah fasih banget foto pakai HP. Dan bahkan mereka juga suka sampai ngarahin gaya dan angle yang bagus buat foto kalian. Sekarang kita lanjut lagi. Masih ada satu tempat lagi yang mesti kita kunjungin. Dan harusnya ini tempatnya nggak kalah epic sih. Langsung aja kali ya, kita gas nih. Oke, gas. Destinasi selanjutnya adalah Waikuri Lagoon yang berjarak 19,5 km. Lagoon ini berada di sisi paling barat Pulau Sumba. Jalannya mulus dan nggak terlalu jauh. Tapi ternyata siksaan suspensi bob yang keras belum berakhir cuy. Karena hampir 20 menit lagi-lagi gua harus rela tulang ekor gua disiksa sama joknya si bob yang setipis tisu akibat jalanan yang nggak mulus. Ayo terus! Akhirnya guys, jalannya halus juga. Cah, udah kelihatan laut ya, Gokil. Gila, ini sih kalau malam gelap gulita. Gua jamin 100%. Oke, kita parkir dulu di sini. Tapi siksaan tulang ekor gua langsung sirna begitu gua sampai di Lagoon Waikuri ini karena kecantikannya yang alami. Selamat datang di Waikuri Lagoon. Oke, gue udah ganti baju pakai inner. Mari kita nyemplung. Wah, licin. Dalam nggak? Hah? Dalam nggak gitu? Enggak. Dingin anjir. Dingin dari mana sih? Nggak jadi. Dingin dari mana? Tajam banget kan? Buaya. Wah, dingin banget. Mana sih dingin? Apa sih, Teng? Dingin apa sih, Teng? Dingin. Hah? Anget gini. Lu udah lama nyemplung. Asin juga nih. Tadi Pak Bayu kencing. Jadi turun dari sana masih pendek. Ini udah dalam nih, guys. Woi, rusuh lu. Ya. Enggak, gua enggak. Ya. Pantatku dipegang, nyala lagi, pantatku dipegang, Gimana rasanya? Buat nendang sakit di karangnya tajam-tajam. Loh, ini udah surut ya? Mulai surut. Pantas landing ke pasir. Di lagoon ini kami menghabiskan sore. Gak cuma berenang, tapi juga menyantap hidangan ini nih. Yang mungkin kalau di kota ya, harganya pasti mahal. Wow. Oh, ini daging yang merah ya? Gokil. Berapa harganya? Hah? Tahu? Gratis kan? Tuh, ngupasnya gitu guys. Tuh, udah. Berat rasanya ninggalin lagoon ini, karena bisa aja mungkin tahun depan gitu ya, lagoon ini udah nggak sealami ini lagi akibat pembangunan villa atau penginapan. Dan dengan berat hati kami pun kembali ke hotel. Kita siap-siap dulu ya di atas motor. Udah pada ready semua, pada mau jalan. Hari ini gue bawa kunci-kunci juga. Hari ini udah masuk ke Sideback Custom. Ya, Hari kedua ini kami pindah hotel. Tujuan akhirnya adalah kota Waikabubak yang berjarak 34,7 km. Tapi kita nggak langsung ke sana guys. Kami akan mampir ke beberapa spot
yang nggak usah ditanya lagi deh bagus apa enggak. Udah pasti epic. Rute jalan yang gue lewatin jauh lebih bervariasi dengan rata-rata pemandangan hutan dan padang savana kayak gini. Ada jalan aspal yang mulus kayak gini, ada juga yang rusak bebatuan kayak gini. Mulus lagi dan rusak lagi dengan kobangan air seperti ini. Mantap! Jujur tadinya gue udah mau angkat tangan untuk berhenti sejenak, tapi gue perhatiin nih, hampir di sepanjang jalan gak ada tempat rest atau warung cuy. Tapi titik cerah pun muncul. Setelah riding 1,5 jaman dengan gak terhitung berapa kali gue ngerubah posisi bokong, akhirnya kami sampai juga di Bukit Karedi. Gue nggak tahu ini caranya namanya apa, tapi ini kece banget sumpah. Nice. Sekarang gue mau menikmati keindahan alam ini dulu, sekalian foto-foto motor ya. Let's go. Dan ini dia si Bob. Tadi kan kita sempat ngelewatin jalanan kotor itu ya. Wah, nyiprat mampus. Ya, so far so good sih. Nggak ada masalah motor ini. Pak Bayu, satu kata buat tempat ini. Atengan di Akbar. Satu kata, itu satu nama. Satu kata buat tempat ini. Hijau. Kelihatan kok, Pak. Kebetulan video saya berwarna udah, Pak. Terlalu indah untuk Dinikmati. dilupakan. Itu judul lagu, Pak. Oke, Bob, kita lanjut. Kita lanjutin perjalanan ke kota Waikabubak. Udah habis lihat pemandangan indah di bukit tadi, bikin gue lupa kontur jalan rusak yang tadi gue lewatin ya. Masalahnya, rute selanjutnya, jalanan rusak masih menunggu di depan. 39 menit full gua harus melewati jalanan rusak yang di tengahnya berhiaskan kotoran kuda. Tangan kram udah pasti. Sebab sok depan si Bob ini punya model yang unik. Tapi sayangnya model unik itu bikin kontrol stang si Bob ini kayak lagi nyetir truk tronton. Berat banget cuy. Sampai akhirnya ini ada Angga Marsanto, salah satu sweeper kami yang gak tega ngelihat gue yang bawa motor duduk berdiri berkali-kali. Kami pun sempat tukeran motor, makanya kalau kalian lihat nih ya, stang motornya beda tuh. Tapi kalian tahu plot twistnya? Cuma jalan 10 menit dan ternyata aspalnya udah mulus lagi. Bener-bener gak ketebak ya jalanan di Sumba ini. Akhirnya berakhir juga derita gue terhadap jalanan rusak. Sebab sisa kontur jalan yang bakal dilewati harusnya udah halus semua nih cuy. Tapi katanya sih. Nah, karena hari udah siang, kami pun juga sempetin makan siang di resto Neneru Loko di kota pinggiran Waikabubak. Lumayan lah, sambil isi perut sekalian istirahatin tulang punggung. Makan siang. Beres makan, kita nggak langsung ke hotel yang ada di kota Waikabubak, kota tujuan kami. Melainkan kami juga sempetin berhenti sejenak di Taman Wisata Golupoto ngeliat patung Yesus yang gede banget ini. Tapi nggak lama ya, karena dari sini kita langsung menuju Sungai Wekacura. Sebuah sungai yang masih alami yang katanya sempat viral nih gengs. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempatnya nih guys. Nggak nyangka juga sih ya tempatnya. Soalnya kita parkir di pinggir jalan kayak gini. View-nya ini sawah semua. Areanya itu sekarang kita harus jalan di area pematang sawah. Tuh, pada jalan di situ, pinggir sampai ke yang dekat pohon itu tuh. Kayak gini cuy. Kita lihat dari dekat ya. Kita lihat. Nah. Ngelihat sungai seindah ini, siapa yang gak tergoda imannya buat bikin video ala-ala sinematik. Jadilah gue minta Alit buat bikinin video pakai drone. Yang ceritanya drone itu lagi ngejar gue atau ngefollow gue pas lagi lari-lari cuy. Berdamai dengan
Ya, udah cukup mandi-mandinya hari ini. Buat informasi kalian bahwa di tempat ini itu bukan tempat rekreasi yang resmi gitu ya. Tempat ini itu yang tahu-tahu aja gitu. Waktu kita masuk tadi tidak dipungut biaya, tidak ada biaya retribusi. Jadi emang ini spot natural dan sungainya bagus. Jadi ya kita mampir ke sini gitu. Jadi agendanya hari ini kita mau beres-beres dulu. Habis itu kita balik ke hotel. Tapi hotel bukan hotel kemarin, ini hotel baru lagi. Jadi kita harus check-in lagi. Nanti kita lihat ya hotelnya kayak apa. Perjalanan dari Sungai Waikachura ke hotel nggak terlalu jauh ya guys, cuma sekitaran 30 menitan atau sekitar 14 km. Secara timing ya pas lah menurut gua, sebab kami sampai di hotel itu sebelum maghrib. Oke, kita sudah sampai di hotel. Hotelnya seperti ini guys. Cukup proper sih ya menurut gua. Kalau buat ngabisin waktu malam aja. Ini hari ketiga kita di kota Waikabubak dan perjalanan selanjutnya hari ini kita bakal ke kota Waingapu. Tapi sebelum ke kota Waingapu, kita tentu bakal mampir di beberapa destinasi dan by the way Waingapu ini adalah salah satu kota terbesar yang ada di Pulau Sumba. Apaan sih lu liatin gua? Kayak orang-orangan sawah. Kita lihat situasi dan kondisinya, laporan dari tempat parkir. Kita semua udah siap, jadi langsung aja kita on the bike. Oke, kita jalan. Ya lumayan kurang tidur di hari ketiga ini. Mungkin karena udah 2 hari belakangan ini gua selalu main air kali ya. Jadi agak masuk angin gitu. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, tujuan akhir kami hari ini adalah ke kota Waingapu yang berjarak 128 km dari kota Waikabubak. Dan seperti hari-hari sebelumnya, tentu kami nggak langsung ke kota Waingapu, tapi akan mampir mengunjungi sebuah desa yang berjarak cuma 2,7 km dari tempat penginapan kami tadi. Nama desanya adalah Praijing. Syukurnya, jalanan ke desa ini terbilang cukup mulus. Nah, kita masuk. Wih, oke, terjal. Ya, kita udah sampai di dalam. View-nya kayak gini guys. Inilah desa Praijing, salah satu desa yang memiliki adat istiadat yang kuat dan keras. Kenapa gue bilang keras? Bayangin aja, di kampung ini gak semua anggota keluarga boleh bebas berkeliaran di dalam rumah, walaupun itu rumah mereka sendiri. Dan seperti halnya kampung dan adat istiadat yang ada di Indonesia, kampung ini juga memiliki kepercayaan mistis. Hampir semua rumah yang ada di kampung Praijing itu memiliki kuburan, dan kuburannya itu ada di depan rumah. Yap, kalian nggak salah dengar guys. Dan kalau kalian masih merasa soal kuburan ini biasa aja, kalian juga harus dengar yang ini. Batu ini hanya bisa dipindahkan oleh kekuatan gaib. Masih belum cukup? Ada lagi nih. Dan ini yang menurut gua paling epic dan bikin bulu kuduk gua berdiri. Dulu di sini ini namanya adung. Nah, ini sisa akarnya. Adung dulu ini difungsikan tempat untuk menggantung kepala manusia.